Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi shamad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairih. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Mukhozin beserta Ibu Nyai Hajah Siti Hajar Harni. Semoga beliau berdua beserta para dzurriyyah diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri beserta program Ramadan fil Ma'had tahun 1442 Hijriah yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita telah memasuki penghujung acara Ramadan fil Ma'had. Oleh karena itu, pada malam hari ini dibuat seremonial. Ini pada semangat apa pada ngelokro? Tambah tambah semangat. Semangat pulang atau semangat terus di pesantren? Pulang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung Ramadan 10 terakhir, 10 hari yang terakhir, beliau itu justru malah toto-toto menyingsingkan bajunya, nambahi giatnya, tambah tenanan lek ngibadah. Beliau ketika 10 hari yang terakhir malam harinya itu menyempatkan gugai istrinya. Dek, ya seperti Abi ketika gugah Umi Anis ya. Benar, ini harus dipraktekkan nanti ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Harus tambah giat, harus tambah semangat. Lah ini santri semangatnya malah semangat pulang, orang tambah semangat nambahi kegiatan di pesantren. Tapi saya yakin insya Allah santri Asnawiyah nanti ketika pulang sampai di rumah tambah sregep daripada ketika di pesantren. Semoga aminnya tenanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dirinya sendiri yang giat, tetapi ikut melibatkan keluarganya. Karena Rasulullah tahu bahwa 10 yang terakhir ini kesempatan idkun minan nar. Kesempatan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan nyegat mapak Lailatul Qadar.
Ini harus diperhatikan. Siapa lagi yang bisa kita jadikan contoh kalau tidak Rasulullah. Jadi 10 yang terakhir harus tambah giat, harus tambah semangat. Nah, coro softnya orang tarawih itu softnya tambah maju softnya itu malah bahaya karena bertambah sedikit. Jadi semuanya harus tambah giat, tapi pada prakteknya mereka tambah giat pergi ke mall. Apa? Pergi ke mall, pergi belanja, golek baju baru. Tapi tidak tahu apakah ini nanti sidono bodo apa ora. Karena ini masih masa pandemi, orang mudik saja dilarang. Akhirnya apa? Ini santri Asnawiyah yang dari Jakarta, yang dari Jawa Timur, akhirnya kita prioritaskan untuk pulang terlebih dahulu daripada nanti dicegat. Karena terakhir yang disampaikan sama Gus Menteri, Gus Yakut dari Kementerian Agama itu tidak memberikan dispensasi kepada santri untuk melakukan mudik. Santri ya tetap taat kepada negara. Tidak ada sejarahnya santri tidak taat kepada aturan negara. Santri itu orangnya taat. Tidak ada sejarahnya santri bugot, santri memberontak terhadap negara, tidak ada sejarahnya. Apalagi melaksanakan bom bunuh diri. Ini perlu diperhatikan. Jadi apapun keputusannya kita sami'na wa ata'na. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Sama juga harus taat kepada apa yang sudah dikeluarkan aturan dari pesantren. Kalau ternyata besok pagi tidak jadi libur, harus loh, kok ada yang berani mengucapkan ini? Kalau besok pagi tidak jadi libur, harus santri itu harus taat. Apapun keputusannya kiai harus taat. Karena di situ terletak keberkahan. Ini. Jadi maka dari itu ini para santri harus meniru sikapnya Rasulullah. Rasulullah bukan hanya dirinya sendiri tapi mengajak keluarganya. Nah, nanti juga sama. Santri pulang itu harus membawa identitas seorang santri. Jangan lupa, yang laki-laki ataupun yang perempuan pulang harus tetap statusnya menjadi santri. Walaupun kelihatannya nang pondok biasa-biasa wae, nak digugai angel, mungkin rapat atau sregep, tapi ketika pulang harus memperlihatkan bahwa dia santri sejati. Jadi nanti ketika pulang kalian punya tugas, yaitu tugas berdakwah, dakwah bilhal. Dakwahnya seorang santri bilhal. Wes rasa aneh-aneh sik, rasa pengen munggah panggung dhisik, belum saatnya. Bilhal, contohnya apa? Yang putra ketika ada azan belum, ketika memasuki waktu sholat langsung pergi ke masjid, pegang mik azan. Itu namanya dakwah bilhal. Yang putri juga sama. Bagaimana mengejawantahkan, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari ketika di pesantren. Jangan sampai nanti sampai di rumah ada santri yang
Di pesantren sudah diajarkan nilai-nilai kepesantrenan, sampai di rumah ternyata keluar rumah tidak memakai kerudung. Naudzubillah min dzalik. Ini tantangan. Apalagi sekarang lagi eranya medsos. Nanti ada yang tidak senonoh, berbuat tidak senonoh di media sosial. Jangan sampai terjadi. Ini penting. Nah, ini nyinggung lagi kepada sikapnya Rasulullah, bagaimana kita mensikapi 10 hari yang terakhir yang akan kita lalui ini. Ini tanggal berapa? Tanggal 19. Besok pagi sudah mulai memasuki 20, tapi malamnya sudah memasuki tanggal 21. Ini sebenarnya sudah tanggal 20 ini. Nanti di rumah harus bersungguh-sungguh mapak Lailatul Qadar, memperbanyak doa. Bagaimana? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Diulang. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi seperti itu. Malam hari ini saya tidak akan panjang lebar. Yang jelas kami menyampaikan tugas pokok utamanya seorang santri nanti ketika pulang. Ini saya membekali santri bagaimana ketika pulang. Nanti urusan nuzulul Quran nanti insya Allah akan dijelaskan sama beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji An-Najmut Tsaqib, pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah Paisan. Nanti kita ikuti bersama apa yang didawuhkan sama beliau. Yang jelas kami berharap, kami memohon kepada para santri ketika nanti sampai rumah harus bisa dakwah bil hal, harus bisa mencitrakan diri sebagai seorang santri. Oleh karena itu, mari nanti kita taati bersama-sama aturan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh pengasuh. Nah, terkait masalah libur, insya Allah para santri mulai besok pagi yang bin nadri sudah bisa mulai dijemput sama orang tuanya masing-masing. Cuman yang saya pesan, kalau jemput jangan selepas subuh langsung mangkat. Kebangetan niku. Sesuk nek ana wali santri kok bar subuh tet wis nyegat nang pintu gerbang rapi tak toni. Tak kon balik meneh. Ya, minimal jam berapa? Jam 8. Jam 8 biar nanti santri bisa melaksanakan ro'an terlebih dahulu. Jadi mulai besok pagi, jadi ini sudah sudah dibuat aturannya, bisa nanti dibagikan selebarannya atau nanti bisa dicek melalui websitenya Asnawiyah. Ini sudah kita upload kemarin pengumuman liburnya. Nah, untuk sedikit saya bacakan untuk yang putra nanti bisa dicek di di website atau di selebaran. Libur Ramadan bagi santri bin Nadri adalah mulai tanggal 20 Ramadan atau tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 20 Syawal. Kelamaan? Dikurangi. Sampai dengan 20 Syawal tanggal 1 Juni. Bertepatan dengan 1 Juni. Ini bagi santri bin Nadri. Sedangkan libur Ramadan bagi santri tahfidz
yang putri mulai tanggal 25 Ramadan bertepatan dengan tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 15 Syawal bertepatan dengan tanggal 27 Mei. Kemudian untuk simaan santri tahfidz, jadi santri tahfidz nanti ketika sampai di pesantren bisa istirahat sekitar 2 hari, nanti langsung tancep lagi, yaitu melaksanakan simaan Al-Quran mulai tanggal 17 Syawal ya, 17 Syawal atau tanggal 29 Mei dan seterusnya nanti bisa dibaca di selebaran. Nah, aturan-aturan yang sudah disampaikan atau dibuat oleh pengurus mohon semuanya untuk ditaati. Kalau tidak ditaati, di situ sudah jelas tertera bagaimana sanksinya. Seperti itu nggih. Karena ini sudah jam 10:04, akhirnya saya cukupi. Selamat berlibur di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tetap taati aturan protokoler kesehatan. Jangan sampai sakarpe dhewe menyepelekan aturan kesehatan sehingga membahayakan orang lain. Besok pagi ya, usahakan semuanya memakai alma mater, seragam alma mater yang mau pulang, dan usahakan memakai masker. Memakai masker jangan lupa. Taati aturan protokoler kesehatan. Dan terakhir, kami titip salam kepada kedua orang tua yang berada di rumah. Nanti ketika sampai di rumah, sampaikan salam kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Asnawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk orang tua kalian, bukan untuk kalian. Kok semangat banget sih? Dan akhirnya saya kira itu cukup. Nanti setelah ini akan ada mau'izatul hasanah yang akan disampaikan beliau Al-Mukarram Romo Haji An-Najmus Shakib. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Akhirnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.